Halo dan selamat datang di channel MUJ. Kali ini kita akan membahas apa sih efeknya kalau kalian tuh membeli BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin ya. Apalagi kalau sering membeli BBM yang tidak sesuai itu sangat berbahaya sekali. Mungkin di antaranya kalian akan mendengar mitos-mitos yang sering kalian dengar jika kalian membeli beberapa BBM yang beroktan tinggi seperti Pertamax atau Pertamax Turbo ya, seperti itulah. Oke, sekarang kita akan bahas. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas untuk jenis BBM di Indonesia, khususnya untuk bensin ya, sesuai dengan oktan dan kompresi ya. Seperti yang kita tahu, jika kita membeli bensin atau BBM ya, itu ada beberapa jenis. Jika kalian memperhatikan ya, itu sudah sesuai dengan oktannya, dengan kompresinya. Misalkan seperti premium yang mempunyai oktan Atomfront 88 itu cocok untuk mesin dengan kompresi 7-8. Untuk Pertalite sendiri dengan oktan 90 cocok untuk kompresi 9-10. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari kompresi mesin ini? Nah, untuk yang belum tahu, kompresi mesin itu adalah jumlah tekanan yang ada dalam ruang bakar ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, sebenarnya kompresi itu adalah tekanan yang ada dalam ruang bakar. Nah, di mana sih kalian bisa mengetahui berapa kompresi dari motor kalian? Kalian bisa mengeceknya melalui buku manual jika kalian membeli motor secara baru, atau kalian juga bisa mengeceknya melalui internet ya. Kalian bisa mengeceknya di mana saja. Bisa tanya dengan orang yang lebih tahu ya, bisa sih. Nah, untuk yang pertama adalah pertanyaan apa sih efek jika membeli BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin ya. Nah, ini berlaku untuk motor maupun mobil. Nah, jadi saya akan menceritakan dua efek jika kalian setidaknya dua ya, menjelaskan dua efek jika kalian membeli BBM yang tidak sesuai dengan kompresi. Nah, untuk penjelasannya seperti pada gambar yang satu ini, mungkin jika kalian belum paham dengan gambar ini bisa melihat pada video yang sudah saya upload sebelumnya, mungkin akan saya berikan linknya di deskripsi maupun di video ini, mungkin di pojok atas bisa kalian lihat. Nah, saya akan memberi contoh, misalkan kalian membeli sebuah motor, gampangnya saya akan mengatakan motor Matic Beat atau Vario. Nah, kalau tidak salah untuk motor itu mempunyai kompresi sekitar 9 ya, 9, dikit lah. Nah, jika kalian mengecek dari tabel bahan bakar yang ideal ini, yang sesuai dengan rasio kompresi mesin, untuk mesin dengan kompresi 9-10 itu paling cocok dengan Pertalite. Jadi jangan sampai kalian coba-coba membeli premium maupun Pertamax. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang percaya jika membeli Pertamax itu bisa membersihkan mesin-mesin yang mesin-mesin yang mempunyai spesifikasi mesin yang kompresinya di bawah Pertamax ya. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Karena apa? Ini cukup berbahaya sekali ya. Seperti yang kita tahu, untuk bahan bakar yang mempunyai oktan yang lebih tinggi itu bahan bakarnya malah lebih sulit terbakar. Nah, jika kalian melihat pada gambar ini, pada langkah kompresi, di sini kan piston bergerak dari bawah, dari TMB menuju ke TMA, titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Nah, di sini dibarengi dengan bahan bakar udara yang sudah terkumpul bahan bakar dibakar menggunakan busi ya. Nah, untuk pada langkah kompresi ini, pada tekanan ruang bakar itu pada setiap mesin berbeda-beda ya. Sebagai contoh seperti tadi Vario dan Beat mempunyai jumlah kompresi yang 9, sedikit. Nah, jika kalian menggunakan bahan bakar Pertamax ya, dengan spesifikasi oktan yang lebih tinggi daripada
oktan yang seharusnya dipakai pada mesin vario dan speed, kalian akan kesulitan dalam mesin akan kesulitan dalam membakar bahan bakar tersebut. Nah, apa efeknya? Jika kalian menemukan pada ruang bakar ini ada beberapa bahan bakar yang belum terbakar, ya misalkan Pertamax ya. Untuk Pertamax sendiri pada kompresi 9,1, jadi itu belum terbakar secara sempurna. Jadi sisa-sisanya itu bisa masuk ke dalam piston, jadi merembes. Kalau bahasa Jawa bilangnya merembes ya. Jadi itu mengalir tembus sampai ke bawah. Nah, apa efeknya? Nah, jika kalian tahu untuk mesin kan membutuhkan oli ya. Nah, jika oli itu bertemu dengan BBM yang belum terbakar secara sempurna, kemungkinan oli tersebut akan semakin cair ya. Ya seperti misalkan kalian membersihkan rantai yang penuh dengan oli kan bisa menggunakan bensin ya. Itu hampir sama sih. Jadi apa efeknya kalau oli semakin cair? Nah, piston ini yang semula itu membutuhkan oli, dan karena olinya sudah bertemu dengan bensin yang belum terbakar, yang akhirnya malah menjadi olinya semakin cair. Nah, piston ini jadi kekurangan oli. Karena apa? Olinya sudah mencair ke bawah. Nah, mungkin tidak ke bawah semua ya, tapi tetap kalau misalkan olinya sudah mencair, lebih cair daripada spesifikasi yang seharusnya, piston ini akan tidak terlumasi secara sempurna. Nah, apa efeknya? Jika misalkan piston kalian tidak terlumasi secara sempurna, ya efeknya hampir sama seperti mesin-mesin yang kehabisan oli ya. Jadi piston ini akan gancat, akan macet di tempat bakarnya ini, di ruang bakar boringnya ini. Dia akan macet, tidak bisa bergerak. Nah, motor otomatis mati, tidak bisa hidup lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mesin harus dibongkar. Anda harus membeli piston lagi, harus memperbaiki boring mesin lagi kalau misalkan masih bisa ya. Kalau tidak bisa ya kalian harus membeli yang baru untuk blok mesinnya. Nah, itu efek yang paling kecil ya. Untuk efek yang paling besar sendiri bisa-bisa untuk kerkas sendiri yang ada di bawah ini, jika olinya juga sudah tercampur dengan bensin dan semakin cair, maka kerkas ini juga akan tidak terlumasi secara sempurna. Apa efeknya? Sama seperti piston tadi, jadi kerkas bisa macet. Nah, efeknya ya motor bisa mati lagi, dan kalian harus membongkar lagi dan harus diganti semua. Kalau misalkan butuh diganti ya masih untung lah, kalau misalkan tidak perlu diganti. Nah, untuk contoh tadi, misalkan kalian menggunakan vario atau beat yang mempunyai kompresi 9,3, nah tadi saya memberi contoh menggunakan Pertamax ya. Apa yang terjadi jika kalian menggunakan premium dengan oktan yang lebih rendah daripada Pertalite? Nah, balik lagi ke langkah kompresi ya. Jadi misalkan kalian menggunakan bahan bakar yang oktannya itu di bawah standar dari spesifikasi mesinnya sendiri, akan terjadi kalau misalkan orang bengkel menyebutnya knocking ya. Mungkin kalian lebih mengenal dengan nama ngelitik. Nah, itu apa yang terjadi jika ngelitik ini? Ngelitik itu misalkan ya, piston dalam langkah kompresi itu bergerak dari TFB menuju TMA. Nah, untuk pembakaran sendiri, udara yang sudah tercampur bahan bakar itu tidak langsung terbakar ya, itu ada hubungannya. Jadi misalkan pistonnya sudah mencapai puncak sini, baru bahan bakarnya, udara yang sudah tercampur bahan bakar baru terbakar. Nah, itu untuk motor-motor yang normal. Nah, untuk kejadian knocking sendiri, saya ambil contoh misalkan pistonnya masih ada di tengah ya, jadi belum sampai ke TMA atau titik mati atas. Itu bahan bakar sudah mulai terbakar sendiri. Nah, apa efeknya? Piston yang belum sampai ke atas tapi bahan bakar sudah terbakar,
akan mendorong piston ke bawah lagi. Nah, saya ambil contoh misalkan piston ya. Piston bergerak baru sampai ke tengah sini, belum sampai TMA ya. Jadi piston baru sampai tengah, yang seharusnya sampai ke TMA atau titik mati atas baru sampai ke tengah ini. Nah, saat kejadian itu, misalkan bahan bakar udara yang sudah tercampur bahan bakar itu sudah terbakar, nah itu menimbulkan kejadian yang namanya knocking ya. Bagaimana kejadiannya? Jadi piston yang seharusnya naik ke atas didorong oleh rekas ya, seharusnya naik ke atas, itu juga didorong oleh bahan bakar didorong oleh udara yang sudah tercampur bahan bakar. Nah, udara yang sudah tercampur bahan bakar yang sudah terbakar itu kan mempunyai daya dorong ya, sedangkan rekas juga mendorong. Jadi piston ini seperti terhimpit ya, dari atas mendorong ke bawah, dari bawah mendorong ke atas. Nah, apa efeknya? Piston bisa mengalami jebol. Nah, jebolnya seperti apa? Piston akan berlubang. Nah, sebagai contoh seperti gambar di sini. Nah, ini adalah sebuah piston yang mengalami jebol. Jadi pistonnya sudah berlubang ya. Sudah berlubang, ini sudah tidak bisa dipakai. Nah, otomatis motor juga akan mati. Nah, kalian harus mengganti piston yang baru ya, otomatis harus dibongkar lagi. Nah, itu adalah efek jika kalian menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya ya. Jadi untuk saran saya sih, misalkan kalian ingin membeli bahan bakar, ya sesuaikan dengan spesifikasinya saja, jangan melebih-lebihkan apalagi mengurang-urangkan. Itu kedua-duanya sebenarnya sama-sama bahaya sih. Nah, jadi untuk mitos yang tadi, misalkan kalian membeli Pertamax bisa membersihkan mesin, mungkin injektor juga, mungkin yang memakai karbu bisa membersihkan karbu, sebaiknya jangan ya, walaupun sekali dua kali ya sebaiknya. Saya memiliki saran yang lebih bagus. Misalkan kalian ingin membersihkan mesin atau karburator atau injektor gitu, kalian bisa membeli benda seperti ini. Ini adalah carbon cleaner. Saya memilikinya dari merek Yamaluk. Nah, kalian bisa membeli ini, harganya tidak sampai 50.000 sih kalau seingat saya. Ini dari merek Yamaluk, mungkin kalian juga bisa membeli di merek-merek yang lain. Ini terbukti bisa membersihkan mesin ya. Jadi ini lebih aman daripada kalian menggunakan Pertamax untuk membersihkan mesin. Nah, cukup yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, sanggahan, atau tambahan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk yang menonton, yang baru hadir, kalian bisa subscribe dan bisa tekan jempol ke atas. Kalian bisa menambahkan komen juga. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.